Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dan terima kasih pada Pak Anwar Solihin yang telah membacakan zikir pagi. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan, memberikan kelancaran kepada kita semua dalam melaksanakan ibadah dan kegiatan lain sepanjang hari ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan perlindungan kepada kita semua dari segala mara bahaya. Bapak Ibu semuanya, kita melanjutkan ngaji bareng tafsir Quran tematik. Insyaallah akan disampaikan oleh Bu Wajdiah. Sebelum kita memulai, marilah kita bersama-sama memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon diberikan keridhaan atas niat dan ikhtiar kita dalam menuntut ilmu. Kita mohon dimudahkan pemahaman kita, ditambah ilmu kita, serta menjadikan kita sebagai hamba yang senantiasa taat beribadah. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Waj'alna min ibadikas sholihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Silakan Bu Dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Ulaika ashabul jannah khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu yang berbahagia, alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat hidayahnya kepada kita, sehingga alhamdulillah kita tetap dalam keadaan iman, Islam dan istiqomah, dan insya Allah dalam keadaan sehat walafiat. Bagaimana Bapak Ibu semuanya dalam keadaan sehat walafiat? Insya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang berbahagia, pagi ini saya ingin menyampaikan tentang istiqomah. Ya. Istiqomah dalam surat Fussilat. Mari kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un nuzulam min ghafurir rahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Wa la tastawil hasanatu walas sayyi'ah idfa' billati hiya ahsan
فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabbuna Allah, Tuhan kami Allah. Summa istaqamu, dia istiqomah, dia meneguhkan pendiriannya. Tatanazzalu alaihimul malaikah, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan Allah takhafu wa la tahzanu. Jangan kamu merasa takut dan jangan kamu merasa bersedih. Wa abshiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang dijanjikan bagi kamu orang-orang yang istiqomah. Ya, jadi innalladzina qalu rabbuna Allah. Orang yang mengatakan Allah Tuhanku, ya. Allah Tuhanku, dia percaya dengan keyakinan yang mantap Allah Maha Pencipta. La khaliqu illallah. Allah Maha memelihara seluruh makhluknya. La hafizu illallah. Maka la na'budu illallah. Tidak ada yang patut disembah kecuali Allah. La nasta'inu illallah. Tidak ada tempat minta tolong kecuali kepada Allah. Ya. La raziqu illallah. Tidak ada yang bisa memberi rezeki kecuali hanya Allah. Nah, karena itu dia mantapkan, dia kokohkan imannya. Ya. Jadi istiqomah mengokohkan imannya, ya. Mengakui Allah Maha Pencipta, Allah Maha Pemelihara, Allah menjaga kelangsungan hidup makhluknya. Ya. Mengakui hanya Allah yang bisa memberi rezeki. Nah, karena itulah kita kokohkan iman kita, ya, bahwa hanya Allah Tuhan kita, hanya Allah tempat kita menyembah. Nah, pengertian istiqomah yang lain adalah teguh pendirian dalam tauhid, tegak lurus dan konsekuen, tidak menyekutukan Allah, dan melakukan perintahnya, menjauhi larangannya, ikhlas dalam iman dan ibadah. Dan insya Allah orang istiqomah pasti melakukan segala kebaikan. Bapak Ibu yang berbahagia, istiqomah hati. Ya, istiqomah hati senantiasa teguh dalam mempertahankan kesucian dengan cara menjaga kesucian hati, menjauhi syirik dan riya, dan insya Allah juga menyuburkan hati dengan sifat-sifat terpuji. Ya. Nah, itulah pengertian istiqomah. Jadi, kalau orang yang mengatakan dirinya Rabbunallah, ya, Allah Tuhanku, kemudian dia summas, dia istiqomah, tatanazzalu alaihimul malaikah, maka Allah turun. Nah, turun untuk apa? Turun untuk mendampinginya, untuk mendampingi orang yang istiqomah. Ya. Malaikat mendampingi orang yang istiqomah pada saat meninggal dunia, pada saat diambil nyawanya, pada saat dia di alam kubur. Ya. Pada saat di alam kubur dia mendatangi orang yang istiqomah dengan cara yang lemah lembut dan menjaganya. Pada waktu dihisab di akhirat. Ya. Jadi dihisab didampingi oleh malaikat, hisabnya hisab bagus. Hisab yasir. Ya. Nah, para malaikat membantu orang yang istiqomah menghadapi yang muskilah, ya, yang sulit. Ya. Sehingga semua kesulitan yang dia hadapi
menjadi mudah. Dan hisabnya hisaban yasiro. Sering saya sampaikan, فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا فَيَنْقَلِبُ إِلَى أَهْلِهِ مَسْرُورًا. Ya, itu kalau tanda-tanda hisabnya yasir, hisabnya mudah, buku catatannya diberikan dengan tangan kanan. Ya. Itu tandanya hisabnya mudah, maka dia berangkulan dengan para jamaah atau teman-temannya yang sesama menerima buku dengan tangan kanan. Nah, jadi karena dia istiqomah, maka kesulitan-kesulitan semuanya dihilangkan. Yang dia hadapi hanyalah kemudahan-kemudahan, termasuk kemudahan dalam hisab, ya, hisab yasir. Nah itu Allah takhafu, jangan kamu khawatir urusan akhirat. Wala tahzanu, jangan kamu sedih urusan dunia. Ya. Jadi jangan takut amalmu tidak diterima. Nah ini pengertiannya Allah takhafu wala tahzanu. Jangan kamu khawatir, jangan kamu bersedih, jangan kamu takut amalmu tidak diterima. Ya, bagi orang yang istiqomah, amalnya insya Allah diterima. Ya. Jangan sedih terhadap dosa-dosa yang lalu, karena kamu sudah bertaubat, ya, dan sudah istiqomah, dihapus semua dosa-dosamu. Yukaffir anhum sayiatihim, ya, dihapus semua dosa-dosamu. Karena sudah dihapus semua dosa-dosamu, maka pada saat amalmu ditimbang, maka amal solehlah yang berat. Karena yukaffir anhum sayiatihim, yang jelek-jelek sudah dihapus. Ya. Nah, bila amal baiknya yang berat, ya, maka sering saya sampaikan, faman saqulat mawazinuhu fahuwa fi isyatir. Bila amal baiknya berat, maka hidupnya diridhoi Allah. Ya. Hidupnya diridhoi Allah, dia disayangi Allah. Ya. Nah, malaikat memberi kabar gembira. Ya. Malaikat memberi segala yang bermanfaat, menolak kemudaratan, ya, menghilangkan duka cita. Jangan bersedih urusan dunia dan akhirat. Segalanya menjadi lapang. Ya, itu wa absyiru, bergembiralah. Wa absyiru bil jannatil lati kuntum tu'adun, ya, bergembiralah dengan surga yang dijanjikan bagi kamu orang yang istiqomah. Ya, dalam surat Ahqaf, ya, Ahqaf itu dijelaskan. Innalladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Ulaika ashabul jannah khalidina fiha jazaan bima kanu ya'malun. Ya, jadi Ahqaf 13 ini menjelaskan sesungguhnya orang-orang yang berkata Allah Tuhanku, kemudian dia istiqomah, ya, fala khaufun alaihim, maka tidak ada, surah Ahqaf, ya, tidak ada baginya, jangan khawatir, jangan sedih, mereka itu ulaika ashabul jannah khalidina fiha jazaan bima kanu ya'malun. Jadi Ahqaf menjelaskan orang yang mengatakan Allah Tuhan saya, kemudian dia istiqomah, fala khaufun alaihim wala hum yahzanun, ya. Janganlah kamu khawatir, jangan kamu berduka cita.
Ulaika ashabul jannah. Mereka adalah ahli surga. Khalidina fiha. 14. Khalidina fiha. Kekal dalamnya. Jaza'am bima kanu ya'malu. Sebagai balasan dari apa yang telah dia kerjakan. Ya, jadi itulah ganjarannya orang yang istiqomah. Nah, dia akan dimasukkan ke surga. Ya. Dalam ayat yang juga dikatakan, wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha. Itu surat Ahqaf ya. Nah, jadi orang yang istiqomah dia pasti akan mendapat kebaikan-kebaikan dan dia pasti akan mendapat pertolongan dari malaikat biidznillah ya karena Allah itu. Nah, pengertian istiqomah ya menurut Abul Lais ya. Jadi orang yang istiqomah dia pasti menjaga lidahnya. Ya. Menjaga lidahnya, kata-kata lemah lembut ya. Qaulan karima, qaulan sadida, qaulan layyina ya. Maka fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qaulan karima. Orang yang istiqomah kata-katanya baik, lemah lembut. Di sini dikatakan fala taqul lahuma uffin. Jangan kamu berkata wala tanharhuma. Jangan kamu membentaknya. Faqul lahuma qaulan karima. Katakanlah kepadanya kata-kata yang karima, yang mulia, yang lemah lembut. Jadi orang yang istiqomah ia menjaga lidahnya. Ia pasti kata-katanya baik, kata-katanya lemah lembut dan jujur. Insya Allah jujur. Fa inna sidqa yahdi ilal bir. Fa innal birra yahdi ilal jannah. Alaikum bisidqih. Adalah kamu berlaku jujur. Fa inna sidqa yahdi ilal bir. Karena kejujuran mengantar kamu kepada ilal birri kebaikan. Fa innal birra yahdi ilal jannah. Kebaikan mengantar kamu ke surga. Nah, jadi orang yang istiqomah, ia menjaga lidahnya. Kata-katanya baik dan dia tidak suka mengejek. Allah berfirman dalam Al-Hujurat ya, la yaskhal qaumun min qaumin asa ayyakuna khairan minhum. Jangan kamu mengejek satu kaum dengan kaum yang lain. Belum tentu kaum yang diejek lebih jelek daripada orang yang mengejek. Nah, itu ya. Nah, di sini di Al-Hujurat ya. Fala nisaun min nisain asa ayyakunna khairan minhun. Perempuan dengan perempuan jangan saling mengejek. Belum tentu perempuan yang diolok-olok itu lebih baik, lebih jelek daripada yang mengolok-olok. Wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun. Itu yang berikutnya itu jangan wala talmizu anfusakum. Ya, jangan kamu mengejek dirimu sendiri. Jangan mencari-cari kesalahan orang lain, ya. Jangan memberi gelar yang buruk karena adalah panggilan yang paling jelek. Itu dalam surah Al-Hujurat 11 dikatakan ya bahwa orang yang istiqomah itu dia tidak boleh melakukan apa yang disebutkan dalam surat Al-Hujurat itu. Ya, tidak suka mengejek itu, tidak suka berburuk sangka, itu kita harus berbaik sangka. Berkata yang baik-baik gitu ya. Wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma
Wa qul lahuma qaulan karima. Berkatalah dengan kata-kata yang lemah lembut. Kemudian orang yang istiqomah itu dia suka berbagi, suka berinfak. Ya, anfiqu fi sabilillah. Dia infakkan hartanya di jalan Allah karena dia tahu bahwa sebagian dari harta yang dia miliki, sebagian harta yang Allah anugerahkan kepadanya ada hak-hak orang lain. Karena kesadarannya itulah dia membagi hartanya itu. Nah, ini salah satu ciri khas orang yang istiqomah, suka berbagi gitu ya. Suka berbagi tapi tidak boros. Wala tubadzir tabdzira. Jangan kamu berlaku boros. Innal mubadzirina kanu ikhwanasyayatin. Orang boros adalah saudaranya setan, temannya setan ya. Nah, jadi orang yang istiqomah ia tidak boros, tidak juga pelit ya. Kemudian orang yang istiqomah ya menundukkan pandangannya. Bila dia ngomong dengan laki-laki yang bukan muhrimnya, ia tundukkan pandangannya ya. Qul lil mu'minina yaghdubna min absarihin. Ini perintah Allah. Hendaklah kamu menjaga pandanganmu ya. Dalam hadis juga dijelaskan Nabi memanggil Ali, ya Ali, la tattabi'in nazrah bin nazrah. Wahai Ali, jangan kamu ikuti pandangan pertamamu dengan pandangan seterusnya. Ini tidak boleh memandang orang yang bukan muhrimnya. Karena itulah dianjurkan kita sebagai wanita muslimah, kalau kita berbicara dengan laki-laki yang bukan muhrim kita, tundukkan pandangan kita. Nah, itu ya, menjaga supaya tidak terjadi apa-apa. Kemudian orang yang istiqomah itu rendah hati, tidak sombong. Ya, rendah hati, tidak sombong. Mungkin masih ingat surah Al-Furqan ya. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna, itu ya. Orang yang disayangi Allah adalah orang yang bersifat rendah hati, tidak sombong. Nah, ya. Nah, kemudian orang yang istiqomah rajin sholat. Insya Allah rajin sholat ya. Wa aqimus sholat wa atu zakah. Ya pasti rajin sholat. Kemudian orang yang istiqomah berpegang teguh kepada sunnah Rasul. Berpegang teguh pada Al-Quran. Berarti semuanya pasti dia kembalikan kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Ya. Qul ati'ullaha war rasul. Ya, katakanlah pada mereka bahwa taatlah kepada Allah dan Rasulnya. Jadi itulah beberapa pengertian istiqomah. Dan insya Allah kita akan berusaha memiliki sifat istiqomah. Ya. Jadi itu tadi teguh pendirian. Meyakini Allah Tuhanku. Menjaga lidahnya. Ya. Berkata-kata yang baik, tidak suka mengejek. Ya. Kemudian rajin berinfak. Menundukkan pandangan. Rendah hati, tidak sombong. Rajin sholat, rajin beribadah. Dan berpegang teguh pada sunnah Rasul. Kemudian ayat yang berikutnya. Nahnu awliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Ya. Allah melindungi orang-orang yang istiqomah. Jadi kamilah pelindung-pelindungmu dalam kehidupan dunia dan akhirat. Di dalamnya kamu memperoleh apa yang kamu inginkan dan memperoleh apa yang kamu minta. Nah, itu janji Allah kepada orang yang istiqomah. Nahnu awliyaukum fil hayatid dunya
Allah melindungi orang istiqomah di dunia. Di dunia dia tidak mengalami kesulitan-kesulitan. Ya. Wa fil akhirah, dan di akhirat dia akan memperoleh apa yang diinginkan. Walakum fiha ma tashtahi, memperoleh apa yang diinginkan. Walakum fiha ma tad'un, dia akan memperoleh di dalamnya apa yang diminta. Subhanallah. Begitu Allah menjanjikan kepada orang yang istiqomah. Ya, mudah-mudahanlah kita tergolong orang yang istiqomah. Nah, malaikat mengatakan, penolongmu, malaikat adalah, aku adalah penolongmu biidznillah, dalam urusan dunia dan urusan akhirat. Kami akan membawa kamu, mengantar kamu kepada kebenaran. Ya, kami akan mengantar kamu, akan kami tunjukkan kepadamu kebajikan dan kemaslahatan di dunia. Dan para malaikat akan menemani kamu di alam kubur ketika sangkakala ditiup, serta menemani kamu dalam melewati siratal mustaqim sampai masuk surga. Kal barqil khatif, masuk surga dengan cepatnya seperti kilat yang menyambar. Nah, itu begitulah janji Allah. Ya, walakum fiha ma tad'un, kamu akan memperoleh apa yang kamu minta, apa yang kamu inginkan. Ya, jadi Allah menganugerahkan, ya, yang demikian itu sebagai suatu kemuliaan, ya, yang dicurahkan kepada orang yang istiqomah. Kitakah orang yang istiqomah itu? Ya, mudah-mudahan. Ya. Yang berikutnya, nuzulan min ghafurir rahim. Itulah hidangan bagimu, ya, dari Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, itulah orang yang istiqomah. Ya, tidak ada kesulitan. Allah menurunkan malaikat untuk menemaninya, untuk memberikan kemudahan-kemudahan, untuk memberikan hidayah selama dia hidup di dunia. Kemudian dia menemaninya di alam kubur, menemaninya di saat ditiup sangkakala tanda hari kiamat, kemudian diantarnya atau pada waktu dihisab juga ditemani dan diantar sampai ke surga. Itu ganjaran bagi orang yang istiqomah. Adakah orang yang tidak mau istiqomah? Insya Allah kita mau semuanya istiqomah. Ya, nuzulan min ghafurir rahim. Hidangan dari Allah bagi orang yang istiqomah. Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, jadi kita sebagai orang istiqomah, sebagai golongan yang istiqomah, sebelumnya mungkin punya salah-salah, kita bertaubat, kita kembali kepada Allah. Ya, kita bertaubat, kembali kepada Allah, berjanji tidak akan mengulangi lagi, sehingga kita akan diampuni oleh Allah, akan disayangi oleh Allah. Sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya, yang berikutnya 33 ya. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Ya. Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah, mengerjakan amal soleh, dan kata, sesungguhnya aku termasuk orang yang berserah diri. Orang yang istiqomah, pasti dia akan menyeru atau amar ma'ruf
nahi mungkar. Akan mengajak orang kepada kebaikan-kebaikan. Jadi tidak hanya dirinya yang melakukan kebaikan dan istiqomah, tapi dia juga mengajak orang lain untuk melaksanakan kebaikan-kebaikan, ya, supaya dia tergolong orang yang istiqomah, ya. Kemudian dia mengerjakan amal soleh. Kita yakin iman pasti amal soleh. Tidak cukup dengan iman. Amanu wa amilus solihah. Karena itulah dia pasti akan mengerjakan amal-amal soleh dan dia akan membimbing orang lain untuk melakukan amal soleh dan mengajak orang lain untuk mencegah perbuatan mungkar. Kemudian, innani minal muslimin. Ya. Sungguhnya aku termasuk orang yang berserah diri. Insya Allah. Kemudian ayat yang berikutnya, wala tastawil hasanatu walas sayyi'ah. Tidak sama kebaikan dan kejahatan, pasti. Ya, pasti tidak sama. Maka idfa billati hiya ahsan. Tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik. Jadi kalau ada orang yang berbuat tidak baik, maka kita menolaknya atau kita menjawabnya atau bereaksi dengan yang lebih baik, dengan perbuatan yang baik. Jika ada orang yang tidak senang kepada kita, pada saat ketemu dia tidak mau menyalami kita, kita datangi saja. Kita salami dia. Mungkin dia tidak mau, kita ulangi lagi. Mungkin juga tidak mau lagi, kita ulangi. Karena kita tahu bahwa Allah telah memerintahkan kita, tolaklah kejahatan dengan cara yang baik. Ya, jadi kalau dia berbuat tidak baik, kita berbuat yang baik. Insya Allah di kemudian hari dia akan menjadi orang yang baik karena dia akan mencontoh kita. Karena itu jadilah kita orang yang bisa dicontoh. Karena itulah kalau mengajak orang berbuat baik, ya kita lebih dulu berbuat baik. Ya. Jangan sampai Allah marah. Lima taquluna ma la taf'alun, mengapa kamu mengerjakan sesuatu yang tidak kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan. Nah, itu tolaklah kejahatan dengan cara yang baik. Maka tiba-tiba orang yang di antaramu dan di antara dia ada permusuhan seolah-olah menjadi teman yang sangat setia. Nah, itu ya. Jadi kalau kita sudah berusaha melakukan kebaikan, menolak kejahatan dengan kebaikan, insya Allah itu nanti akan terjadilah hubungan yang baik. Wasilul arham, ya, menyambung silaturahmi. Dan insya Allah orang yang rajin menyambung silaturahim, wasilul arham, wasallu bil laili wan nasu niyamin, dakhalal jannata bisalam, ya. Orang yang menyambung silaturahim, orang yang rajin melaksanakan sholat malam, maka insya Allah dakhalal jannata bisalam, dia masuk ke dalam surga dengan tenang. Itulah orang yang istiqomah. Monggo, ini kemana ini? Baik. Pak. Terima kasih Bu Wajdiah. Demikian tadi tafsir dari surah Fussilat ayat 30 sampai 34. Silakan Bapak Ibu yang mentadaburi, menambahkan, mendiskusikan tentang 5 ayat yang kita kaji pada pagi hari ini. Monggo Bu Masriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua, Nji? Alhamdulillah. Penjelasan Bu Nyai itu benar-benar menggambarkan bahwa kita ini diwajibkan untuk beristiqomah. Saya bisa memiliki satu gambaran dan ini mohon nanti dipecahkan bersama. Dua bersaudara
khusyuk-khusyuk karena orang tuanya ini benar-benar muslim yang muslimah yang benar-benar menjalankan istiqomah. Saudara yang kecil itu khusyuk seperti saudara yang besar. Tetapi keduanya ini hidup dalam pas-pasan seperti yang dinyanyikan Gus Dur itu. Kalau kita hidup dengan pas-pasan, harap diterima dengan istiqomah apakah adanya, sabar, tawakal. Namun, saudara yang besar dia berpendapat bahwa kalau begini terus-menerus kita tidak akan bisa mengikuti hidup yang sederhana atau di atas sederhana. Kemudian mereka bekerja keras, banting tulang, sampai mereka tidak sempat mengerjakan apakah apa yang diwajibkan untuk semua muslim yang ada. Seperti cerita yang dulu itu pernah yang dombanya itu banyak mereka lupa. Tapi ini tidak domba. Bekerja keras banting tulang. Sehingga mereka bisa memenuhi apa kebutuhan setiap hari dan melebihi daripada saudaranya yang kecil. Istiqomah, betul-betul istiqomah mereka. Tetapi kalau boleh saya katakan, istiqomah dalam istidroj, kaya raya. Apa yang dikehendaki tercapai, apa yang diinginkan terpenuhi dengan segala kemudahan. Nah, kalau dengan mereka istiqomah, istidrojnya lupa dengan apa yang diwajibkan, apakah mereka ini bisa mengkategorikan saudaranya ini, kamu khusyuk, tetapi apa hasilnya? Tetapi yang istidroj dalam kemunafikan ini atau istidrojnya ini diistiqomahi, ini mereka masih melaksanakan yang berbagi, umroh, kemudian haji, tarawih, tetapi tarawihnya itu hanya sesekali dan tidak akan memenuhi apa yang dimaksud tadi yang sebenarnya. Apalagi salat 5 waktu, tidak ada yang tahu. Ini blas. Gimana menurut pendapat Pinyai dan Pak Yai? Terima kasih. Mohon maaf kalau pertanyaannya keliru. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Dina. Ya. Innalladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu, ya. Orang yang mengatakan dirinya, orang mengatakan bahwa Allah Tuhanku dan berpegang teguh. Kalau mengatakan Allah Tuhanku, tadi sudah saya sampaikan, yakin la na'budu illallah, tidak ada yang patut disembah kecuali Allah. La nasta'inu illallah, tidak ada tempat minta tolong kecuali Allah. La raziqu illallah, tidak ada tempat minta rezeki kecuali Allah. Dengan keyakinan itu, meskipun dia mengejar rezeki, maka dia tidak lepas dari beribadah. Ibadahnya bagus, juga dia mengejar rezeki dengan halal. Ya. Jadi seperti yang dicontohkan di Mekah, ya, kan buka toko, tapi waktunya salat zuhur tutup, waktunya salat asar, ya, waktunya salat tutup. Jadi ia cari rezeki iya, tetapi mendekat diri ibadah kepada Allah juga iya. Nah, jadi orang yang istiqomah, ya, tidak cukup dia istiqomah mencari rezeki, ya, tapi tadi saya katakan istiqomah pengertiannya teguh pendirian dalam tauhid, tegak lurus dan konsekuen dalam beribadah. Nah, jadi melakukan segala kebaikan. Jadi tidak cukup dia mengejar harta yang halal,
Tetapi dia juga berbagi dengan baik sesuai dengan aturan. Misalnya mengatur zakat sekian persen. Dia berumroh, iya dia lakukan umroh, dia lakukan haji, tapi niatnya itu karena Allah. Nah, jadi orang yang istiqomah adalah teguh pendirian dalam tauhid, tegak lurus dan konsekuensi dengan keteguhannya itu, ya, dia melakukan perintah Allah, dia menjauhi larangannya, dia melakukan segala kebaikan dengan ikhlas untuk mencari ridha Allah. Sehingga kalau dia istiqomah seperti itu, urusan dunia dia peroleh, urusan akhirat juga dia siapkan. Tidak cukup untuk melakukan urusan dunia saja, ya. Karena itu dikatakan fid dunya, ya. Nahnu auliyaukum fid dunya wa fil akhirah. Nah, jadi malaikat disuruh Allah untuk menolong mereka yang istiqomah, ya, dalam urusan dunia dan urusan akhirat. Jadi begitulah orang yang istiqomah tidak cukup mengejar harta, tapi dia kerja harta, dia bekerja dengan sungguh-sungguh, juga dia beribadah dengan sungguh-sungguh. Tidak mengurangi ibadahnya. Ibadah sholat malam tetap dia laksanakan. Ibadah sholat duha dia tetap laksanakan. Puasa Senin Kemis tetap dia laksanakan. Sedekah sunnah dia tetap laksanakan. Meskipun dia sudah membayar zakat. Jadi insya Allah begitu Bu Masliah. Ini gimana? Iya. Yang heran itu mereka itu semua anjuran dari Muslim Islam itu dilakukan. Yang nampak-nampak lah apa itu munafik ya. Tetapi yang dia males itu melaksanakan ibadah yang benar-benar diwajibkan termasuk rukun Islam. Yang kedua, kalau yang ringan-ringan berbagi itu top karena dia betul-betul kaya raya. Tetapi mereka istiqomahnya kalau kita menilai itu hanya istidrojnya itu loh yang diistiqomahkan. Ini berarti mereka fasik atau munafik ya? Monggo. Dari orang yang istiqomah itu tadi saya katakan teguh pendirian dan konsekuen. Konsekuen dia bahwa la ilaha illallah. La na'budu illallah. Tidak ada Allah kecuali, tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada yang patut disembah kecuali Allah. Itu orang istiqomah. Jadi dia mengutamakan ibadah sholatnya itu wajib itu. Karena amal yang pertama kali ditanyakan adalah sholat. Betul. Bila baik, maka yang lain-lain itu akan menjadi baik. Betul. Nah, karena itu ya, jadi mungkin kalau berani, tegurlah dia. Semuanya sudah baik kecuali sholat. Ayo perbaiki sholat. Inilah. Sholatnya baik, ya. Berat. Bolak-balik, gitu ya. Iya. Juga bolak-balik. Juga dia dermawan, ya. Itu nanti tidak ada. Kalau dermawannya Pol. Pol dermawannya Pol. Yang tidak dilakukan tuh yang itulah rukun Islam yang kedua itu doang. Jadi kan perintah aqimus shalah wa atuz zakat. Jadi yang pertama tegakkan sholat, bayar zakat. Ya tidak harus bayar zakat dulu lalu salatnya diabaikan. Ya. Allah ini kalau awalnya salat ya tegakkan salat. Aqimus shalah wa atuz zakat, itu tegakkan salat, bayar zakat. Kalau ayat perintah dalam ayat Al-Qur'an ini adalah wajib. Betul. Artinya kalau dikerjakan dia mendapat kalau ditinggalkan dia berdosa. Iya. Itu perintah dalam Al-Qur'an. Ya, betul. Kalau diingatkan Ibu.
Bu. Maaf ya. Makasih. Ini betul-betul kisah nyata. Terima kasih Pak Yai, Bu Nyai. Baik, terima kasih Bu Mas atas diskusinya. Jadi tentang istiqomah ini ataupun ayat yang tadi sama-sama kita kaji ini ada beberapa pendapat. Kalau sahabat Abu Bakar As-Siddiq ditanya tentang istiqomah dalam ayat 30 surat Fussilat tadi, beliau menyampaikan istiqomah itu adalah kamu tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Semua itu benar-benar ketakwaan, keimanan itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul. Sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an menegaskan bahwa makna istiqomah itu adalah sikap teguh dalam melaksanakan perintah dan menjauhi larangan serta tidak berpaling seperti berpalingnya musang. Sementara sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu an memaknai istiqomah itu adalah sikap untuk memurnikan segala tindak tanduk kita berkaitan dengan ibadah hanya untuk Allah, bukan untuk sebelumnya. Beliau berkata tentang istiqomah, ikhlaskan, bersihkan amal karena Allah semata. Dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an memahami istiqomah itu sebagai bentuk ketegasan sikap dalam menjalankan kewajiban. Beliau mengatakan, kerjakanlah kewajiban. Jadi semua kewajiban itu harus dikerjakan. Nah inilah istiqomah menurut para sahabat Rasulullah. Nah tadi mengenai contoh yang disampaikan oleh Bu Mas Ri'ah, ya kita lebih baik untuk bersikap berbaik sangka. Bisa jadi dia sudah sholat dengan mendidik anak-anak atau keluarganya dulu di rumah. Bisa jadi ada hal lain yang dia pertimbangkan. Namun nanti sedikit demi sedikit diingatkan, kalau dia seorang laki-laki maka sholat wajibnya adalah di masjid. Sementara kalau untuk perempuan itu memang lebih baik di rumah. Jadi akan lebih baik kita berbaik sangka daripada kita berburuk sangka. Bahwa beliau diberikan rezeki yang berlebih, kita syukuri. Mudah-mudahan dengan rezekinya itu bisa menjadikan ketakwaannya. Baik, silakan Bapak Ibu menambahkan diskusi kita tentang istiqomah. Dan ada juga yang menyampaikan istiqomah ini berkaitan dengan ketakwaan. Nah, ada satu lagi adalah mudawamah, yaitu hal-hal yang merutinkan, membiasakan kebiasaan hal-hal baik. Nah, itu juga dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Jadi kerjakan sesuatu walaupun sedikit, tapi rutin. Jadi berinfak walaupun sedikit tapi rutin. Bisa sebulan sekali, misalnya memberikan sembako, memberikan beras kepada yang tidak mampu, atau setiap hari Pagi. makan kepada orang-orang yang anak-anak yang tidak mampu. Nah itu juga. Ya ini tergantung kepada kemampuan masing-masing. Tetapi mudawamah, merutinkan itu lebih baik. Ya, jadi banyak juga orang yang mengambil waktu-waktu yang terbaik untuk berinfak karena menginginkan imbalan atau pahala dari Allah yang terbaik. Banyak waktu-waktu ataupun tempat-tempat yang terbaik untuk berinfak, untuk berdoa. Misalnya hari Jumat, bulan puasa, dan waktu-waktu yang baik lain. Tetapi kapan saja ketika ingat setiap hari rutin itu juga baik. Baik, silakan. Ada tambahan Bu Wajdiah? Terima kasih.
Ada. Silakan. Yang lain? Yang lain ada? Monggo kalau ada. Kalau enggak kita lanjutkan sedikit. Ya, dilanjutkan aja dulu mungkin. Saya lanjutkan dengan kesimpulan tadi bahwa istiqomah adalah teguh pendirian dalam tauhid, ya. Tegak lurus dalam tauhid serta konsekuen, tidak menyekutukan Allah, ya, serta meyakini la ilaha illallah, la na'budu illallah. Iya. Tidak ada yang patut disembah kecuali Allah. Nah, maka menyembah ini kita harus melakukan salat, ya. Melakukan perintah, menjauhi larangannya. Aqimus shalah, itu adalah perintah Allah. Jadi orang istiqomah melakukan perintah Allah. Melaksanakan perintah, menjauhi larangannya, semua dilakukan ikhlas dalam iman. Ya, ikhlas karena Allah. Ikhlas mencari ridha Allah. Semua ibadahnya, semua amal solehnya, semua segala amal kebaikan-kebaikannya dilakukan karena ingin mencari ridha Allah. Ya. Itulah, maka istiqomah itu adalah selalu konsekuen dalam kegiatan ibadah. Ya. Apa Dia tuh? ibadahnya, dia jauhi buruk sangka, dia tidak suka mengejek, perkataannya pasti benar dan jujur, ya. Dia rendah hati, tidak sombong, rajin sholat dan berpegang teguh pada semua sunnah Rasul. Qul ati'ullah war rasul fa in tawallaw fa innallah la yuhibbul kafirin. Ya. Maka orang yang beriman, nahnu auliya, orang yang istiqomah, nahnu auliyaukum fil hayatid dunya wal akhirah. Nah, maka Allah melindungi orang-orang yang istiqomah di dunia dan di akhirat. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum, dan dia memperoleh apa yang dia ingini. Walakum fiha ma tad'un, dia memperoleh apa yang dia minta. Nuzulan min ghafurir rahim, itu adalah ganjaran balasan dari Allah yang maha pengampun lagi maha penyayang bagi orang yang istiqomah. Monggo berusaha menjadi orang yang istiqomah supaya kita mendapat apa? Jannatun tajri min tahtihal anhar. Ya, kita akan masuk ke surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ya. Khalidina fiha, kekal dalamnya. Jazaan bima kanu ya'malun, ganjaran dari apa-apa yang mereka laksanakan, insya Allah. Amin, amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Ya, mudah-mudahan kita tergolong orang yang istiqomah sehingga menjadi ashabul jannah, insya Allah. Sudah? Baik. Ada tambahan? Silakan. Mungkin ada yang menambahkan dalam tafsir dari ayat Fussilat, surat Fussilat ayat 30-34 ini. Baik, Bapak Ibu sekalian, kalau tidak ada, mohon berkenan Bu Diah menutup dengan doa. Mari kita berdoa, mohon pada Allah, mudah-mudahan kita senantiasa mendapat hidayah dari Allah sehingga kita menjadi orang yang istiqomah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan zakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lil karim wa azimi sultanik.
أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين Amin ya رب Allah. اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذرياتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم حسبي Amin. الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم Amin. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم Amin. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي Amin. الآخرة حسنة وقنا Amin. عذاب النار Amin. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Amin. آمين 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 يا رب العالمين. Amin ya Sekian Allah. kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Bu Baik, Nani, Bapak Ibu sekalian, kita tutup majelis ini dengan mengucapkan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Waalaikumsalam warahmatullahi Bapak Ibu sekalian. warahmatullahi